Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat SL, bertemu lagi dengan kita dalam acara Bincang SL, Muda Berani Terpercaya. Dan alhamdulillah pada kali ini kita akan membahas mengenai kasus peninjauan kembali atau PK First Travel, yang mana narasumber kali ini kita akan ditemani oleh Bang Sumadi Atmaja. Oke. Bagaimana Bang Suma, kabarnya, apakah Alhamdulillah sehat? baik Pak Mahdi. Pak Mahdi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, sehat. Jadi kali ini kita akan bahas First Travel nih Bang ya. Iya betul. Iya, jadi kita tahu bersama bahwa First Travel kasus ini mulai hangat di tahun 2017. Lalu ada putusan hakim sampai pada akhirnya kini sekarang kasus ini kembali booming lagi. Iya Pak Ya, Mahdi. Jadi tahun 2017 itu Pengadilan Negeri Depok telah menghukum para terdakwa yaitu Andika, Anissa dan Kiki. Dan yang sangat disayangkan di mana aset-aset First Travel itu disita untuk negara. Padahal kan kita tahu bersama itu bukan suatu kerugian negara. Jadi di putusan Pengadilan Negeri Depok, lalu dibanding dan dikasasi hingga sampai tingkat kasasi itu sudah putusannya menguatkan, yaitu tetap aset First Travel disita untuk negara. Dan di ini alhamdulillahirabbil alamin sudah ada titik terang dari mungkin ini doa-doa dari para korban First Travel, di mana PK Mahkamah Agung telah memutuskan untuk aset First Travel dikembalikan untuk di korban, yaitu para jamaah yang telah tertipu oleh First Travel. Gitu Pak Mahdi. Jadi memang ada sekitar 63 ribuan jamaah yang tertipu dengan kerugian total sekitar 905 miliar. Ini angka yang bukan kecil ya. Iya, sedikit Kalau lagi 1 beli triliun gitu. makanan kenyang kita. Iya. Baik, Bang Suma, mengenai kasus First Travel ini, kira-kira apa nih tanggapan Bang Suma melihat kasus ini? Yang pertama, saya sangat mendukung dan mengapresiasi Mahkamah Agung terhadap putusan ini, di mana barang sitaan dalam perkara ini dikembalikan ke korban yang sebelumnya itu disita untuk negara. Gitu Pak Mahdi. Lalu bagaimana putusan hakim tersebut, peninjauan kembali ini, apakah sudah sesuai dengan hukum atau belum nih Bang Suma nih? Terkait putusan PK, menurut saya itu sudah sesuai dengan hukum, yaitu jelas ada di pasal 46 ayat 2 KUHP, di mana apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan itu dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan. Nah, dalam hal ini adalah para korban penipuan dari First Travel, jemaah-jemaah itu Pak Mahdi. Berarti para korban nih bisa bernapas lega nih ya Bang ya. Alhamdulillah. Ada titik terang untuk bisa kembali uangnya. Ini penantian yang cukup lama Pak Mahdi, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ini kado indah di tahun baru. Oh iya, 2023 nih ya. Kebetulan emang PK ini putusannya tanggal 5 Januari 2023. Jadi di awal bulan Januari ini sudah ada putusan PK. Dan selanjutnya bagaimana Bang Suma nih kira-kira setelah kita tahu bahwasannya sudah sesuai dengan hukum, hakimnya berarti baik lah ya. Lalu bagaimana prosedurnya nih untuk pengembalian uang para jamaah? Apakah jamaah gerak sendiri atau bagaimana nih? Dalam hal ini saya berpendapat bahwa yang harus menjalankan putusan ini jelas JPU, yaitu kejaksaan selaku eksekutor, agar segera melaksanakan isi putusan PK tersebut, di mana barang sitaan aset First Travel itu untuk segera dikembalikan kepada korban dari penipuan First Travel dengan secara profesional dan transparan pasti. Iya, tentu harus bisa disaksikan oleh semua bahwa
ganti rugi ini sudah dilaksanakan, harus memang dilaksanakan, dan juga sesuai dengan keadilan yang korban-korban yang merasa dirugikan. Betul ya, Bang Suma? Betul sekali Pak Madi. Lalu selanjutnya, setelah kita tahu tadi prosedur, ternyata jaksa benar-benar harus melaksanakan putusan tersebut, mengembalikan aset first travel kepada para jamaah karena sesuai dengan putusan PK. Lalu bagaimana nih untuk pemerintah, sikap dan tanggung jawab pemerintah terhadap kasus ini? Iya, First Travel ini adalah merupakan perusahaan penyelenggara pelaksana ibadah umroh atau PPIU kita sebutnya, yang harusnya dijamin negara. Ada kewajiban negara melalui Kemenak untuk memastikan secara rutin dan mengaudit sejumlah hal-hal terhadap PPIU tadi, seperti keuangan, administratif, dan perizinan, yang membuktikan PPIU dalam keadaan sehat dan layak untuk menyelenggarakan ibadah umroh. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Lantaran First Travel ini gagal memberangkatkan puluhan jamaah yang tadi Pak Madi sebutkan, puluhan ribu Pak Madi yang sebutkan, pemerintah ini mestinya juga harus ikut bertanggung jawab Pak Madi terhadap kegagalan tersebut. Bagaimana caranya? Itu sangat jelas berada di pasal 86 ayat 3, 4, dan 5, di mana seandainya pemerintah dapat memberikan solusi dalam memberangkatkan jamaah umroh tersebut yang gagal dengan jumlah yang cukup masif, yang banyak. Dalam keadaan darurat atau keadaan yang luar biasa, pemerintah melalui sebuah keputusan presiden atau Kepres dapat mengambil alih untuk memberikan solusi bagi jamaah yang gagal berangkat. Nah, kasus seperti ini bukan hanya sekali Pak Madi. Kasus yang korban dengan puluhan ribu orang ini itu bukan sekali, dan apalagi ini adalah kasus yang dimana negara harus melindungi kejaminan untuk seseorang menjalankan ibadah menurut keagamaan, itu umroh Pak Mahdi ya. Seperti yang saya bilang itu, pemerintah harus turun tangan seperti kasus-kasus terdahulu, seperti kasus Lapindo, Bank Senturi, dan Jiwasraya, di mana negara ini turun untuk menalangi para korban. Setidaknya itu dalam kasus Lapindo, Menteri Keuangan Sri Mulyani saat itu mengeluarkan Kepres, berdasarkan Kepres yang dikeluarkan Presiden nomor 13 tahun 2006 tentang Tim Nasional Penanggulangan Sembur Lumpur Lapindo, memberikan ganti rugi kepada korban lumpur. Terus dalam kasus PT Bank Senturi juga pemerintah menalangi hal tersebut dengan dana bailout, serta dalam kasus PT Jiwasraya tadi Pak Mahdi. Jadi pemerintah bisa untuk ikut membantu para korban-korban jemaah ini, selain dari tadi putusan PK Pak Mahdi yang asetnya dikembalikan kepada korban. Seperti itu Pak Mahdi. Jadi memang pemerintah harus berinisiatif untuk membantu korban first travel. Iya Pak Mahdi, karena apalagi ini kan tanggung jawab pemerintah juga untuk yang tadi saya bilang di bawah pantauan dari Kemenak, dalam hal ini Kemenak dalam hal ini pemerintah, untuk memantau, mengaudit secara rutin PPIU itu tersendiri Pak Mahdi. Begitu Pak Mahdi. Bukan menjadi masalah pemerintah jika tidak terdaftar, namun pada faktanya first travel termasuk travel yang terdaftar ya, saat itu Pak Mahdi. Walaupun memang sekarang sudah dicabut izinnya. Cuman ya seharusnya kalau sudah terdaftar, pemerintah aktif mengawasi sehingga hal seperti ini tidak terjadi. Betul Pak Mahdi. Dan untuk kedepannya nih, untuk pemerintah, kira-kira apa ini yang harus dilakukan oleh pemerintah? Memperkuat atau ya mungkin lebih rutin mengevaluasi PPIU itu Pak Mahdi. Nah, jadi PPIU-nya diperkuat lagi, pengawasan terhadap travel diperkuat lagi sehingga hal ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Betul.
Baik Bang Suma, kita sudah ada di akhir pembicaraan. Menutup pembicaraan ini, bagaimana nih sikap kita nih calon-calon jemaah umroh kan? Insya Allah mudah-mudahan kita bisa berangkat umroh semua kan. Amin. Bagaimana kita mencari travel yang cocok nih buat kita bisa berangkat umroh? Saya ada beberapa tips dari pengalaman kasus-kasus yang saya tangani. Pertama itu, yang pasti kita harus lihat travel ini resmi nggak terdaftar di Kementerian Agama. Terus kita periksa alamat kantornya Pak Madi. Jangan-jangan alamat kantornya nggak ada, virtual atau fiktif. Terus kita lihat juga track record dari penyelenggara umroh ini. Gimana nih dia track recordnya, bagus nggak? Kalau bagus boleh. Terus jangan juga tergiur dengan harga murah. Itu kasus first travel itu awalnya banyak juga yang tergiur dengan harga murah. Umroh kok cuman berapa tuh segini kok, yang tempat lain lebih mahal. Ya itu. Terus cek cara pembayarannya juga Pak Mahdi. Apa perorangan atau ke PT penyelenggara umrohnya. Kalau perorangan kan nanti Bisa disalahgunakan. bisa disalahgunakan, betul Pak Mahdi. Terus bisa juga kita gali informasi dari kerabat. Misalnya kerabat sudah ada yang pernah ikut di sana, gimana, benar nggak? Oh betul ternyata. Terus tanyakan juga di sana ada pembimbing untuk umroh atau enggak. Selain itu hindari juga umroh yang menggunakan sistem MLM. Gitu sih Pak Mahdi selebihnya. Agar lebih hati-hati lah. Jadi Cek kita and recheck jangan dan terus gali informasi terkait travel umroh tersebut Pak Mahdi. Jadi untuk sobat SL, jangan kita sembarangan milih travel. Tentu kita harus melihat track recordnya dan lain-lain. Iya, cek and recheck apa saja travel yang sudah kelihatan bagus, dan kita harus memilih yang baik. Jangan sampai kita salah pilih travel cuman hanya karena diiming-imingi oleh harga yang murah. Baik, terima kasih banyak Siap, Bang Suma sudah menemani pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan dari sini kita semua, khususnya Sobat SL, bisa mendapatkan pencerahan agar kita tidak menjadi korban di kemudian hari. Jadi kita dari sekarang sudah hati-hati. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bang Suma. Iya, terima kasih Sobat SL. SL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.